semuanya? Pagi, Pak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, Pak. Baik ya, oke. Jadi hari ini kita akan masuk ke perkuliahan mata kuliah anatomi. Sebelum kita mulai perkuliahan kita pagi hari ini, saya izinkan kalian untuk mengisi absensi melalui link Sibda. Jadi silakan dibuka Sibda masing-masing untuk mengisi absensi. Saya beri waktu 5 menit. Sebelum kita mulai perkuliahan kita, kalau kita mengambil keberkahannya, kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita masuk ke mata kuliah kita, anatomi manusia, saya ingin mereview dulu untuk perkuliahan kita pada minggu lalu terkait sistem kardiovaskular. Ada yang ingin mereview? Izin, Pak, saya, Pak. Oke, terima kasih. Jadi sistem kardiovaskular itu dia terdiri dari jantung, pembuluh darah dan darah yang berfungsi untuk membawa oksigen dan nutrisi ke dalam seluruh tubuh untuk dialirkan dan dimetabolisme oleh organ-organ tubuh yang lainnya yang di dalam tubuh agar bisa berfungsi untuk kebutuhan hidup kita atau organ tubuh itu sendiri. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah melakukan review terkait pembelajaran terkait materi sebelumnya. Oke, untuk hari ini kita akan belajar terkait materi untuk sistem anatomi pada organ ekskresi. Jadi nanti kalian setelah mempelajari sistem anatomi ini, kalian akan memahami organ-organ apa saja yang ada dalam sistem ekskresi, mulai dari ginjal, kulit, paru-paru, dan sistem organ-organ lainnya. Lalu juga kalian akan bisa membedakan apa fungsi dari organ kulit sebagai sistem indera dan juga sebagai sistem ekskresi. Lalu juga kalian nanti akan tahu bagaimana bentuk anatomi dari suatu organ sistem ekskresi. Oke, saya akan tiga, yaitu sistem berdasarkan zat yang dibuangnya, yaitu ada defekasi, sekresi, dan ekskresi. Nah, ketiga hal ini akan dibedakan berdasarkan jenis zat yang dikeluarkan. Pertama itu ada defekasi yang mengeluarkan sisa-sisa di pencernaan kita berupa seperti feses, dan yang dikeluarkannya itu melalui sistem pencernaan yaitu anus. Lalu ada sekresi yang berfungsi sebagai sistem pengeluaran yang mengeluarkan getah atau kelenjar atau organ yang mengeluarkan zat yang masih digunakan oleh tubuh. Misalkan dia mengeluarkan enzim atau hormon. Lalu juga ada ekskresi yang selanjutnya adalah proses pengeluaran sisa metabolisme yang sudah tidak berguna bagi tubuh, yang disebut dengan zat sisanya itu adalah ekskret. Nah, ekskret ini ada berupa air atau zat-zat terlarut yang biasanya dikeluarkan dalam bentuk cairan melalui ginjal atau kulit. Lalu ada beberapa organ yang menjadi sistem ekskresi pada manusia, tubuh manusia. Yang pertama itu adalah kulit, paru-paru, ginjal, dan hati. Nanti kita akan lihat mulai satu persatu ya. Oke, yang pertama itu kulit. Kulit itu fungsinya sebagai pelindung, dia juga sebagai sistem ekskresi, yaitu apa yang dikeluarkan di kulit ialah dia mengeluarkan cairan dalam bentuk keringat. Nah, kulit ini memiliki beberapa lapisan. Yang pertama itu ada lapisan tanduk, lapisan granula, lapisan germania tivium yang itu terdiri di atas lapisan epidermis. Lalu ada lapisan dermis, lapisan subkutan, dan juga lapisan kulit. Nah, secara gambaran anatomi struktur kulit itu kalau kalian lihat di bawah mikroskopis terdiri dari beberapa bagian, yaitu tadi ada epidermis bagian paling atas, ada dermis bagian tengah yang terdiri dari pembuluh darah, lalu ada bagian subkutan yang terdapat di sini bagian lemak tertimbun. Lalu bagaimana kulit mengatur suhu tubuh? Jadi sistem kulit itu mengeluarkan suhu tubuh karena adanya perubahan suhu yang dimana ketika suhu tubuh dingin maka cairan itu akan tertahan di dalam tubuh, dan tetapi ketika cairan itu tubuh itu merasa panas maka akan mengeluarkan cairan dalam bentuk keringat. Nah, setelah keluarkannya adalah zat karbon dioksida. Jadi paru-paru ini selain berfungsi dalam sistem kardiovaskular, dia juga berperan dalam sistem ekskresi karena dia mengeluarkan zat, yaitu namanya adalah zat karbon dioksida atau CO2.
Lalu selain tugas paru-paru itu berfungsi untuk mengeluarkan CO2, dia juga tempat terjadinya proses pertukaran udara yang kita ketika bernafas kita menghirup gas oksigen, dan ketika kita mengeluarkan nafas itu mengeluarkan gas CO2. Karena ketika zat CO2 itu tidak dikeluarkan di dalam tubuh maka akan menjadi racun. Lalu yang ketiga itu ada sistem ekskresi organnya, itu ada ginjal. Jadi ginjal ini bentuknya seperti kacang merah yang terletak di dalam tubuh manusia di bagian media atau bagian tengah, yang tertutup oleh sistem pencernaan yaitu usus. Nanti dia ditutupi oleh usus. Nah, ginjal ini berperan dalam proses metabolisme, dalam proses mengeluarkan urin. Nah, fungsi struktur dari ginjal itu ada arteri, vena yang mengalirinya itu, dan di dalamnya itu terdapat beberapa bagian. Yang pertama itu adalah bagian paling luar atau kapsul yang sebagai pelindung. Lalu ada bagian korteks di mana di sini terdapat tubulus-tubulus urin itu. Lalu ada medula dan bagian kaliks, dan juga di sini ada saluran-salurannya. Nah, secara gambaran mikroskopis histologis kalian dapat melihat. Nah, ini gambaran ginjal, saluran-salurannya ada tubulus interstitial, tubulus collectivus, lempung Henle, kapsula Bowman, glomerulus. Nah, ini gambarannya secara anatomis. Nanti kita akan belajar ini nanti di mata kuliah selanjutnya di fisiologis bagaimana gambaran kenapa seperti ini. Nah, fungsi ginjal itu ialah sebagai, yang pertama itu adalah sebagai penyaring darah, untuk mengeluarkan zat-zat racun, lalu mengeluarkan sisa-sisa metabolisme, membuang zat berbahaya bagi tubuh, dan juga mengatur keseimbangan air dan garam di dalam darah tubuh. Oke, setelah itu masuk ke organ ekskresi yang terakhir ialah hati. Jadi hati merupakan kelenjar terbesar di dalam tubuh, letaknya itu di bagian perut sebelah kanan, di sebawah diafragma, yang beratnya itu kurang lebih seberat 2 kg, dan yang warnanya itu merah. Hati ini berfungsi untuk mengeluarkan zat-zat toksin yang kita mungkin konsumsi secara tidak sadar. Nanti akan di metabolis, nanti zat racunnya itu akan diserap lalu akan dibuang melalui sistem pembuluh darah. Lalu zat warna yang teduh yang berwarna hijau kebiruan merupakan zat sisanya itu yang racun tadi. Nanti dia akan dibentuk lagi untuk bisa dikeluarkan melalui sistem pembuluh darah. Nah, fungsi hati tadi ada beberapa. Selain sebagai alat ekskresi, dia juga berperan sebagai tempat penyimpanan gula dalam bentuk glukogen, tempat pembentukan dan pembongkaran protein. Dia juga berperan dalam pembentukan sel darah merah. Dia membongkar dan membuat sel darah merah yang baru. Dia juga tempat untuk menetralkan obat dan racun, dan juga untuk membuat vitamin dari vitamin. Ini beberapa kelainan penyakit, jadi beberapa penyakit-penyakit pada sistem ekskresi ini. Kalau urea ini berarti penyakit yang disebabkan pada ginjal, lalu ada ginjal. Kalau nefritis itu adalah penyakit proses yang disebabkan oleh infeksi pembengkakan oleh bakteri. Lalu ada gagal ginjal, ada nefrosis, ada kolistik. Ini beberapa contoh penyakit-penyakit yang sering terjadi pada sistem ekskresi manusia. Oke, sampai situ materi saya pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Sebelum kita tutup perkuliahan pada pagi hari ini, saya ingin melihat ada yang ingin bertanya. Silakan. Pak, saya ingin bertanya mengenai sistem ekskresi ginjal, Pak. Bagaimana ginjal bisa mengeluarkan urin? Oke, terima kasih. Nah, secara gambarannya itu urin itu terbentuk berawal dari ginjal. Ginjal itulah yang menghasilkan urin. Nah, ketika ginjal itu berproses, dia itu di dalam ginjal itu ada proses namanya reabsorpsi, filtrasi, dan glomerulus. Jadi di dalam pembuluh darah zat-zat sisa kita itu akan diserap zat-zat CO2, zat racunnya itu di dalam pembuluh darah. Nah, ketika diserap, maka zat-zat sisa itu akan disimpan. Nah, di dalam kapsula Bowman. Nah, ini di sini
disimpan di dalam situ. Ada asam urea, glukosa, urea, H2O, karena yang kita konsumsi sehari-hari kan berbagai macam. Jadi zat-zat sisa yang mungkin tidak dibutuhkan dalam tubuh akan disimpan di dalam kapsul albumin. Nah, ketika disimpan itu dia akan mengalami proses penyaringan kembali. Ketika disaring kembali, maka akan zat sisa yang sudah memang tidak berguna lagi akan dialirkan kembali ke dalam tubulus-tubulus. Nah, di dalam tubulus inilah diolah. Jadi cairan di dalam tubuh akan diolah, dicampurkan dengan NH3, H2O, garam, urea, asam urea, dan umumnya. Inilah zat-zat yang tidak digunakan. Nah, nantilah di dalam situ maka akan dikeluarkan melalui organ ekskresi kita, yaitu melalui sistem ureter. Nanti ureter ini adalah salurannya, lalu disimpan di dalam kantung kemih uretra, lalu yang nanti itu akan dikeluarkan menuju ke organ reproduksi, ada vagina atau penis. Itulah yang akan mengeluarkan cairan urin kita. Oke, bagaimana? Baik. Ada yang ingin bertanya? Saya Kak. Ya, silakan. Izin bertanya Kak. Tadi kita sudah membahas tentang kulit sebagai sistem ekskresi Kak. Nah, apakah ada perbedaan tentang kulit sebagai sistem indera dan kulit sebagai sistem ekskresi Kak? Terima kasih atas pertanyaan. Nah, kalau bicara tentang kulit itu kan selain sebagai sistem ekskresi, dia juga berperan sebagai sistem indera. Kenapa seperti itu? Karena di dalam kulit dia itu juga memiliki yang namanya persarafan. Nah, persarafan ini kalau kita tahu kan dia yang menyampaikan informasi terkait rangsangan. Misalkan kita terkena panas, maka rangsangan sistem sensorik rasa panas itu akan muncul. Dia akan menyampaikan informasi. Lalu misalkan kita kena dingin juga seperti itu. Nah, makanya itu sistem saraf ini selain berperan sebagai sistem penerima informasi terkait rangsangan, dia juga berperan dalam sistem ekskresi. Karena tadi ketika suhu dingin, maka saraf itu akan menyampaikan bahwasanya ini suhu sedang dingin, maka pembuluh darah di sekitarnya itu akan menutup dan mengecil, maka cairan itu akan diserap di dalam tubuh, disimpan. Nah, ketika udara tubuh di dalam tubuh itu panas, maka sistem saraf juga akan berespon. Suhu tubuh di dalam tubuh itu akan terasa lebih panas, maka akan mengeluarkan cairan berlebih, yaitu dalam bentuk keringat. Seperti itulah perbedaan antara sistem kulit sebagai saraf dalam sistem saraf dan juga sistem kulit dalam kulit sebagai organ pada sistem indera. Seperti itu. Ya. Oke, mungkin itu saja pertanyaan. Sebelum kita akhiri perkuliahan kita pagi hari ini, saya akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu adanya kuis kita ya. Kuisnya juga sama di dalam sidang. Nah, kuis silakan dikerjakan. Saya berikan waktu sekitar 1 jam untuk mengerjakan sekitar 1 jam ya. 30 menit untuk mengerjakan soal pilihan berganda. Silakan kerjakan di dalam sidang. Nanti kalian bisa lihat ada aturannya. Jadi nanti tolong diperhatikan cara pengisiannya. Jadi dikerjakan tugasnya agar kita bisa tahu bagaimana pemahaman kalian pada materi saya pada pagi hari ini. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Oke, tidak ada. Sebelum kita tutup perkuliahan kita pada pagi hari ini, kita akhiri dengan berdoa untuk mendapatkan keberkahan. Silakan berdoa, dimulai. Doa selesai. Oke, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jadi hari ini kita lanjut untuk perkuliahan kita untuk mata kuliah anatomi manusia pertemuan 11. Jadi di sini nanti kalian hari ini kita akan belajar terkait anatomi sistem respirasi. Jadi nanti kalian akan belajar terkait apa saja organ-organ pada sistem respirasi. Terus nanti juga kalian akan belajar apa fungsi organnya, terus pembagian bagaimana pembagian sistem organ pada sistem respirasi, apa saja anatominya, organnya apa saja. Nanti juga kalian akan
tahu bagaimana membuat dasar terkait pengelompokan dan mengkategorikan tentang seluruh organ beserta fungsinya yang terdapat dalam sistem respirasi. Jadi di sini kalian nanti akan belajar hal-hal tersebut. Sebelumnya terakhir materinya apa yang kalian pelajari? Sistem perkemihan. Sistem perkemihan. Oh, perkemihan. Nah, dengan Ibu Sandy ya. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan terkait sistem perkemihan atau sudah jelas? Suara saya terdengar atau masih kecil? Terdengar, Pak. Dengar, Pak. Oke. Terima kasih. Berarti minggu lalu udah belajar terkait organ-organ yang termasuk ke dalam sistem perkemihannya. Apa saja organ-organ yang ada di dalam sistem perkemihan? Siapa bisa menjawabnya? Coba. Tolong buka kameranya semua ya, jangan ada yang masih menutup kameranya. Sesuai dengan kita perjanjian ketika kita awal kuliah, walaupun kuliahnya secara online, tetap harus membuka kameranya. Sesuai seperti kalian sedang berada di kelas kita ini ya. Coba saya bertanya kepada Febrian Tiffany, apa saja organ-organ yang termasuk ke dalam sistem perkemihan? Febrian Tiffany ya. Halo, Febrianti. Febri tadi. Ada kulit, Pak. Perkemihan ada apa saja organ-organnya? Rambut, Terus? kulit, Ya. dan kuku. Apa? Maaf, yang terakhir apa? Kuku, Pak. Kuku. Kenapa kuku termasuk organ perkemihan? Hanya rambut dan kulit, Pak. Nah, itu. Jadi tolong perhatikan, kuku bukan termasuk organ perkemihan, sistem perkemihan. Nah, nanti di-review kembali karena materi-materi 2 dan materi dari Ibu Sandy nanti kalian akan saya masukkan ke dalam UAS kalian ya. Jadi jangan dilupakan materinya. Oke. Sebelum kita mulai, bagaimana kabarnya? Apakah sehat semuanya? Udah siap untuk mengikuti perkuliahan pada siang hari ini? Sehat, Pak. Siap, Pak. Sehat, Pak. Siap, Pak. Oke, semoga Sehat, sehat Pak. ya. Sebelum kita mulai, saya awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Oke, doa selesai. Oke, saya share screen sebentar. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, jadi hari ini kita akan belajar terkait salah satu organ yang sistem organ yang sangat berperan penting dalam tubuh manusia, karena ini kita lakukan setiap hari secara sadar ataupun tidak sadar. Kita itu setiap hari kita itu pasti yang melakukan namanya respirasi, atau mungkin secara bahasa yang lebih sering kita dengar itu adalah sistem pernapasan. Jadi kan tidak ada satu manusia pun yang di dunia ini yang masih hidup tidak bernafas kan. Jadi pasti secara sadar atau secara tidak sadar pasti kalian akan bernafas. Jadi nanti di sini kita akan belajar apa sih fungsi dari sistem respirasi itu. Jadi fungsi dari sistem respirasi itu ialah secara umum sistem respirasi itu ialah di mana kita menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen ke dalam tubuh serta menghembuskan udara yang banyak mengandung CO2 keluar dari tubuh. Jadi di tubuh kita itu memerlukan oksigen dan memerlukan oksigen untuk bisa menghasilkan energi. Ada namanya siklus
proses pembentukan energi. Kalau kalian pernah belajar di dalam proses pembentukan energi itu, maka dibutuhkan oksigen sebagai salah satu sumber utamanya yang bisa menjadi sebagai katalis dia untuk mempercepat, dan juga sebagai salah satu sumber bahan baku yang seperti apinya untuk membuat menghasilkan energi. Nah, ketika terjadi proses pembentukan energi, oksigen dibutuhkan dari dalam tubuh. Dari mana dia bisa dapat oksigen itu? Nah, dari seluruh lingkungan kita ini, di dunia ini, kita tidak bisa melihat bagaimana bentuk dari udara, oksigen. Nah, itu kita banyak sekali anugerah dari Tuhan itu, oksigen itu gratis ya. Bagaimana seperti orang-orang yang sakit itu, ketika dia sudah sulit untuk bernapas, dia membutuhkan alat bantu pernapasan. Makanya bersyukurlah kita masih bisa bernapas secara normal. Nah, ketika terjadi proses pembentukan energi, maka hasil akhirnya itu adalah CO2 plus air kan, kalau kalian pernah belajar di biologi itu. Nah, CO2 itu di dalam tubuh kita itu tidak bisa digunakan lagi. Dia merupakan bahan sisa yang tidak bisa digunakan dalam tubuh. Jadi dia harus dikeluarkan, karena ketika kita banyak CO2 di dalam tubuh kita, maka itu akan menyebabkan keracunan. Nah, jadi CO2 itu berada di dalam pembuluh darah juga, dia akan menyebabkan darah itu bersifat basah. Nah, jadi itu ketika orang yang sudah tidak bisa melakukan sistem pernafasannya secara normal, maka dia akan mengalami gangguan. Jadi ketika dia gangguan, maka sulit dia untuk terjadinya proses pembentukan energi. Nah, tujuan dari pernafasan juga adalah menyediakan oksigen bagi jaringan dan membuang karbon dioksida, karena proses terjadinya pembentukan energi itu salah satunya itu adalah di dalam sel atau jaringan. Disitulah terjadi proses pembentukan energi. Nah, secara umum organ-organ sistem respirasi kita itu dibagi atas dua, yaitu sistem pernafasan atas dan sistem pernafasan bawah. Nah, sistem pernafasan atas itu dimulai dari yang pertama hidung, organ luar yang dapat kita lihat. Dari hidung nanti akan masuk ke tenggorokan, ada laring, trakea, bronkus, bronkiolus, lalu juga ada paru-paru. Nah, itulah pembagian sistem respirasi pada tubuh manusia. Jadi sistem respirasi atas dan sistem respirasi bawah. Nanti kita akan lihat apa saja organ yang termasuk ke dalam sistem respirasi atas dan apa saja organ yang termasuk ke dalam sistem respirasi bagian bawah. Nah, secara umum ini gambarannya. Tadi saya sudah menyinggung bahwasanya ada yang namanya organ sistem respirasi bagian atas, ya, ada hidung, faring, laring, trakea, itu merupakan organ sistem respirasi pada bagian atas. Lalu ada juga organ sistem respirasi pada bagian bawah, yaitu paru-paru, bronkus, dan alveoli. Nanti kita akan membedah secara satu persatu hidung itu apa, faring apa, laring, trakea, nanti juga fungsinya bagaimana. Nah, organ yang pertama sekali berkaitan dengan sistem respirasi ini adalah yang bisa kita lihat sehari-hari, yaitu adalah hidung. Hidung ini terdiri dari bagian yang eksternal dan juga internal. Eksternal itu adalah di bagian luar, sedangkan di internal itu adalah bagian dalam. Nah, di dalam hidung ini terdapat bagian-bagian yang membaginya. Jadi di dalam hidung itu walaupun secara mungkin kelihatannya kecil, tetapi di dalamnya itu terdapat rongga-rongga yang sangat kompleks. Ada beberapa bagian yang sangat penting di dalam tubuh manusia, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada frontal sinus, di situ nanti ada tempat ada ruang kecil di depan hidung kita. Lalu ada middle nasal concha. Lalu ada eksternal naris, lalu ada internal naris, sphenoid sinus, nasal concha. Nah, inilah organ-organ bagian-bagian yang terdapat di dalam suatu rongga hidung. Tulang belakang ini sarafnya, ini otak. Nah, ini saraf utamanya ini yang besar ini.
Ini ada yang mempersarafin bagian mulut, bagian bawah. Nah, inilah saraf utamanya itu yang mempersarafin mata, telinga, hidung. Nih saraf utamanya itu saraf yang ini. Dia nanti yang akan Devi ingin bertanya. Silakan. Ya Pak, izin bertanya Pak. Apakah manusia kan memiliki dua paru-paru? Apakah salah satu paru-paru dapat diambil karena mengalami penyakit Pak? Saya lihat penelitiannya dia hanya memiliki paru-paru kanan yang memiliki 3 lobus. Ada juga yang hanya lobus-lobusnya dibuang, kan tadi kan dia hanya dibuang 1 lobus. Tetapi kalau yang dia hanya bisa sampai 3 lobus. Saya pernah baca penelitian seseorang yang memiliki 3 lobus itu masih bisa memiliki harapan hidup yang cukup sampai umur mungkin saya lihat dia sampai 50 tahun. Tetapi di atas 3 lobus itu sudah tidak bisa hidup lagi, harapan hidupnya itu kecil. Seperti itu Devi. Ada lagi yang ingin bertanya? Sepertinya banyak kan. Nanti nggak siap-siap, kita masuk ke tugas ya, karena kan kemarin tuh di awal perkuliahan saya menjanjikan saya akan menyampaikan tugas apa yang akan kalian lakukan ketika nanti kalian tugas case method dan tugas project based learning. Jadi tugas case method dan tugas project based learning coba saya belum dengan orang, kalian akan menghadapi dengan berbagai macam kasus. Banyak sekali kasus-kasus yang terjadi pada orang, salah satunya pernafasan. Jadi nanti kita akan mempelajari bagaimana menganalisis suatu kasus yang terjadi. Ini kasus yang terjadi pada seseorang dengan kasusnya yaitu soal dalam bentuk laporan kasus di dalam Microsoft Word seperti itu. Ada yang ingin bertanya terkait tugasnya? Nanti saya akan share ini. Silakan. Sudah jelas terkait tugas? Mungkin deadline-nya sampai akhir Oktober ya, tadi saya sudah bilang atau saya lupa. Jadi tidak harus setelah UAS, karena UAS kan nanti kalian akan di bulan Oktober, nanti di tanggal 3 saya berikan tenggat waktunya sampai 31 Oktober. Kalian baru mengumpulkan tugas itu. Jadi tugasnya cukup panjang, jadi saya harap tugasnya juga dibuat dengan baik, tidak asal-asalan, diperhatikan diperhatikan hasil produk ya, seperti itu. Bagaimana, ada yang ingin bertanya terkait tugasnya? Mungkin nanti sembari kita kuliah di minggu depan akan kita cobakan lagi, kita lihat lagi bagaimana bentuk diskusinya, terus bagaimana bentuk laporannya. Saya lupa. Ya, jangan lupa untuk mengisi presensi. Saya belum buka, nanti saya buka setelah ini di Sibda. Nanti saya akan bukakan mungkin dari jam setelah ini, mungkin dari jam 3 sampai jam 6. Jangan ada lagi yang tidak mengisi absensinya. Jangan ada yang telat untuk mengisi absensinya, tolong diperhatikan. Lalu juga di minggu depan nanti kita akan masuk secara offline, insya Allah kalau saya tidak ada halangan. Nanti kita akan belajar terkait materi kita terkait sistem saraf dan indera khusus. Nanti kita akan belajar terkait tadi saraf-saraf apa saja yang mempersarafi organ tubuh kita. Lalu juga kita akan mempelajari terkait organ-organ indera khusus, yaitu organ-organ yang berfungsi terhadap penglihatan, pengecapan, mendengar, mencium, membau, mengecap rasa, seperti itu. Organ-organ apa saja untuk materi untuk di minggu depan. Lalu apa lagi ya? Satu lagi sebelum kita tutup perkuliahan kita pada siang hari ini, silakan untuk mengisi. Saya sudah membuat kuis sebagai tambahan nilai kalian. Membuat kuis di Sibda, silakan kerjakan. Saya buka sampai jam 6 sore juga kalau saya tidak salah. Dari jam 3 silakan, ada 10 soal, mohon dikerjakan dengan baik materinya dari hari ini. Jadi kalau kalian mendengarkan, insya Allah kalian bisa menangkap apa saja yang soal kuis itu, apa saja pertanyaannya ada di materi hari ini. Itu dari saya. Sebelum kita tutup, ada yang ingin bertanya terkait perkuliahan pada pagi hari ini? Siang hari ini saya anggap tidak ada yang ingin bertanya. Saya tutup, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai, doa selesai. Oke.
Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang Pak. Waalaikumsalam. Sore, Pak. Selamat siang, Pak. Oke, kita leave meeting ya.